Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas mutasi besar-besaran di tubuh TNI, khususnya 11 perwira tinggi berpangkat Brigjen yang dimutasi ke Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Apakah ini bagian dari regenerasi di tubuh TNI, atau ada alasan strategis di baliknya? 11 Brigjen ini sebelumnya memegang posisi penting di berbagai lini, mulai dari staf khusus KSAD hingga dosen ahli strategi Sesko TNI. Mutasi ini tertuang dalam keputusan Panglima TNI nomor Kep 554-IFED, _2025 tanggal 29 April 2025, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Lalu apa makna strategis dari mutasi ini? Mari kita bedah satu persatu. Pertama, mari kita bahas Brigjen TNI Raden Jainuddin Slamet. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasi Pendidikan Debidik Pimkatnas Lemhanas. Dalam mutasi ini, beliau digeser menjadi tenaga ahli pengkaji bidang hukum dan HAM Lemhanas. Dari ranah operasi pendidikan, beliau kini berfokus pada isu hukum dan HAM. Apakah ini mengindikasikan adanya penekanan pada aspek hukum dan HAM dalam strategi pertahanan negara? Yang jelas, perpindahan tugas Brigjen TNI Raden Jainuddin Slamet ini patut kita cermati lebih lanjut. Selanjutnya, ada Brigjen TNI Rudi Wahyudiono. Beliau sebelumnya bertugas sebagai tenaga ahli pengkaji madya bidang ketahanan nasional Lemhanas. Kini, beliau mengemban amanah baru sebagai Direktur Operasi Pendidikan Debidik Pimkatnas Lemhanas. Dari posisi pengkaji, beliau kini dipercaya untuk memimpin operasional pendidikan di Lemhanas. Tentu saja ini menunjukkan kepercayaan yang besar dari pimpinan TNI terhadap kemampuan beliau. Disinilah, para calon pemimpin TNI ditempa, diberi wawasan kebangsaan, dan disiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Dengan latar belakang sebagai tenaga ahli pengkaji madya, Brigjen TNI Rudi Wahyudiono diharapkan mampu membawa nuansa baru dalam kurikulum dan metode pendidikan di Lemhanas. Beralih ke Brigjen TNI Joseph Robert Jiri. Beliau sebelumnya menjabat sebagai tenaga ahli pengkaji madya bidang sosial budaya Lemhanas. Dalam mutasi ini, beliau digeser menjadi tenaga ahli pengajar bidang ideologi Lemhanas. Dari fokus pada sosial budaya, beliau kini lebih mendalami aspek ideologi. Apakah ini mengindikasikan adanya perhatian khusus terhadap isu ideologi dalam tubuh TNI? Yang jelas, perpindahan tugas Brigjen TNI Joseph Robert Jiri ini menunjukkan bahwa TNI terus berupaya untuk memperkuat fondasi ideologi para prajuritnya. Chapter 4, Brigjen TNI Ashdwiyanto Yudi Hartono, dari Strategi Militer ke Kewaspadaan Nasional. Selanjutnya, mari kita lihat Brigjen TNI Ashdwiyanto Yudi Hartono. Beliau sebelumnya bertugas sebagai dosen ahli strategi Sesko TNI. Kini, beliau dipercaya menjadi tenaga ahli pengajar bidang kewaspadaan nasional Lemhanas. Apakah ini mengindikasikan adanya pergeseran ancaman yang dihadapi Indonesia? Yang jelas, perpindahan tugas Brigjen TNI Ashdwiyanto Yudi Hartono ini menunjukkan bahwa TNI terus beradaptasi dengan dinamika ancaman yang semakin kompleks. Chapter 5, Brigjen TNI Mirza Agus, dari Humas ke Kepemimpinan Nasional. Beralih ke Brigjen TNI Mirza Agus. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Humas Setama Lemhanas. Dalam mutasi ini, beliau digeser menjadi tenaga ahli kaji bidang kepemimpinan nasional Lemhanas. Apakah ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk memperkuat pemahaman tentang kepemimpinan nasional di lingkungan Lemhanas? Yang jelas, perpindahan tugas Brigjen TNI Mirza Agus ini menunjukkan bahwa TNI memandang penting aspek kepemimpinan nasional dalam menjaga kedaulatan negara. Chapter 6, Brigjen TNI Tommy Kaloko Utomo, dari Kodiklat Kekajian Sismenas. Selanjutnya, mari kita lihat Brigjen TNI Tommy Kaloko Utomo. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Danpusdikma Kodiklat. Kini, beliau dipercaya menjadi tenaga ahli pengkaji madya bidang Sismenas Lemhanas. Apakah ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk memperkuat pemahaman tentang Sismenas di lingkungan Lemhanas? Yang jelas, perpindahan tugas Brigjen TNI Tommy Kaloko Utomo ini menunjukkan bahwa TNI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui Sismenas. Chapter 7, Brigjen TNI Aditya Nindra Pasha,
Dari staf khusus KSAD ke pengajar Hankam beralih ke Brigjen TNI Aditya Nindra Pasha. Beliau sebelumnya menjabat sebagai staf khusus KSAD. Dalam mutasi ini, beliau dipercaya menjadi tenaga ahli pengajar madya bidang Hankam Lemhanas. Apakah ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk memperkuat kurikulum Hankam di Lemhanas dengan pengalaman praktis dari lapangan? Yang jelas, perpindahan tugas Brigjen TNI Aditya Nindra Pasha ini menunjukkan bahwa TNI serius dalam mempersiapkan generasi penerus yang memahami seluk-beluk Hankam. Chapter 8, Brigjen TNI Agus Sasmita dari staf khusus KSAD ke pengajar ideologi. Selanjutnya, mari kita lihat Brigjen TNI Agus Sasmita. Beliau sebelumnya juga menjabat sebagai staf khusus KSAD. Dalam mutasi ini, beliau dipercaya menjadi tenaga ahli pengajar madya bidang ideologi Lemhanas. Jika Brigjen TNI Aditya Nindra Pasha fokus pada Hankam, Brigjen TNI Agus Sasmita dipercaya untuk memperkuat pemahaman ideologi. Apakah ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk memperkuat pemahaman ideologi di kalangan para calon pemimpin nasional? Yang jelas, perpindahan tugas Brigjen TNI Agus Sasmita ini menunjukkan bahwa TNI memandang penting aspek ideologi dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Chapter 9, Brigjen TNI IGD Widiana, dari Pusenar Hanut ke Kajian Geostrategi. Beralih ke Brigjen TNI IGD Widiana. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Wadan Pusenar Hanut. Dalam mutasi ini, beliau dipercaya menjadi tenaga ahli pengkaji madya bidang geografi Lemhanas. Apakah ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk memperkuat pemahaman tentang geostrategi di lingkungan Lemhanas? Yang jelas, perpindahan tugas Brigjen TNI IGD Widiana ini menunjukkan bahwa TNI terus berupaya untuk memahami dan menguasai faktor geografi dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Chapter 10, Brigjen TNI Aimade Kusumadiana Graha dari Pusdian Stralitbang ke Kajian Strategi. Selanjutnya, mari kita lihat Brigjen TNI Imade Kusumadiana Graha. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Wakapusdian Stralitbang TNI. Dalam mutasi ini, beliau dipercaya menjadi tenaga ahli pengajar madya bidang strategi Lemhanas. Apakah ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk meregenerasi tenaga pengajar di Lemhanas dengan figur-figur yang memiliki pengalaman praktis di bidang strategi militer? Yang jelas, perpindahan tugas Brigjen TNI Imade Kusumadiana Graha ini menunjukkan bahwa TNI sangat memperhatikan kualitas pengajaran strategi di Lemhanas. Chapter 11, Brigjen TNI Muhammad Rusli dari Sahli KSAD ke Kajian Geostrategi. Terakhir, mari kita lihat Brigjen TNI Muhammad Rusli. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Pasahli TK Du KSAD BIT Indak. Dalam mutasi ini, beliau dipercaya menjadi tenaga ahli pengkaji bidang geografi Lemhanas. Dari bidang industri dan perdagangan, beliau kini lebih fokus pada kajian geografi, khususnya yang berkaitan dengan strategi pertahanan atau geostrategi. Apakah ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk memperkuat pemahaman tentang geostrategi di lingkungan Lemhanas dengan perspektif dari sektor industri dan perdagangan? Yang jelas, perpindahan tugas Brigjen TNI Muhammad Rusli ini menunjukkan bahwa TNI terus berupaya untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek yang berpengaruh terhadap geostrategi Indonesia. Mutasi 11 Brigjen TNI ke Lemhanas ini menunjukkan bahwa roda regenerasi di tubuh TNI terus berputar. Para perwira ini ditempatkan di posisi yang strategis untuk memperkuat Lemhanas sebagai pusat pengkajian strategi dan ketahanan nasional. Pengalaman dan keahlian mereka di berbagai bidang, mulai dari operasi militer, pendidikan, hingga industri dan perdagangan, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi Lemhanas dalam merumuskan kebijakan strategis bagi bangsa dan negara. Semoga para perwira tinggi ini dapat mengemban amanah dengan baik dan terus mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia. Kapuspen TNI Brigjen Christomay Sianturi mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari proses regenerasi kepemimpinan, penyegaran organisasi, serta penyesuaian terhadap kebutuhan strategis yang terus berkembang di tubuh TNI.